Kita masuk. Oke, di recording aja langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bahasan kita yang pertama. Nah, protista ya. Nah, protista. Jadi protista ini adalah kelasan terpisah daripada Monera. Dulu tuh disatukan ya, Monera dengan protista, tapi karena kemajuan teknologi saat ini jadi dipisahkan saja. Karena tidak ada ciri-ciri dari protista ya di Monera. Kalau Monera kan seperti Escherichia coli. Terus masih ingat nggak dengan apa? Yoher apa? 2 minggu ini nggak ketemu, udah lupa. Ada yang masih ingat Yoher apa? Bacillus. Bacillus monococcus, kemudian Diplococcus itu kan Monera semua. Nah, tidak ada inti sel. Itu Monera. Jadi masih ini ya, masih sangat sederhana. Kalau di protista kita sudah punya inti sel, sudah punya struktur organel yang lebih kompleks. Nah, jadi tidak hanya ini ya, tidak hanya struktur sederhana seperti kemarin. Nah, ini kayaknya pindah supaya nggak nge-freeze ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Awalam yaral ladzina kafaru. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya annas samawati wal ard, nah langit dan bumi itu kanata ratqa, dulu tuh satu padu, fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan dari air, nah dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, tapi bisa dibuktikan oleh kemajuan teknologi saat ini ya. Nah, jadi dulu tuh langit dan bumi satu padu. Maksudnya apa ini? Dalam tafsir As-Sa'di itu ditujukan untuk as-sahab dan mator. Jadi seperti awan dan hujan. Kan bersatu padu ya sebelum jadi hujan tuh. Nah, kemudian sama Allah dipisahkan dengan apa? Dengan petir. Ya. Nah, dengan petir baru keluar hujan. Nah, seperti itu ya dalam tafsir As-Sa'di. Lebih jauh lagi dengan penemuan teknologi saat ini, teori Big Bang. Alam semesta ini terjadi berasal dari satu molekul yang padat dengan massa tak terhingga dan volume tak terhingga, kemudian dia meledak ya dengan kekuatan yang sangat luar biasa, disebut dengan Big Bang, dan akhirnya membuat planet-planet yang seperti kita ketahui saat ini, galaksi, bintang, rasi bintang, itulah asal muasal dari kehidupan ya. Jadi disambungkan kembali ke teori astronomi saat ini. Dan yang sangat menarik, waja'alna minal ma. Nah, dan kami jadikan kehidupan tuh dari air. Nah, ini nih ternyata protista tuh ketika ditelusuri sampai 25 juta tahun yang lalu masih hidup sampai sekarang. Spesies-spesies yang ada di laut ya tentunya masih hidup sampai sekarang. Artinya mereka adalah proto. Jadi proto itu jadi pertama ya, pertama sekali. Kalau kita dengar protozoa ya, ini protista. Mereka lah makhluk hidup pertama yang ada di dunia ini sebelum adanya manusia dan makhluk hidup yang lebih kompleks yang lain. Oke, itu sebagai pengantar. Oke ya, coba kalau lihat ya, di satu tetes air masukin di mikroskop, kira-kira ada berapa juta kehidupan? Apakah Allah tahu itu? Wah, pasti ya. Allah kan halim, aliman, khabira, maha mengetahui dan maha waspada. Sekecil apapun hewan
atau tumbuhan atau yang bukan kedua-duanya seperti ini ada di dalam setetes air, Allah tahu mana yang memberikan madorot dan memberikan manfaat untuk manusia, ya. Atau kita tertarik dengan pertanyaan lain. Loading. Belum pindah. Aduh, sebentar nih ya. Ayo dong. Jangan. Atau ada pertanyaan lain, silakan. Maaf, ini komputer Bapak lagi ngeheng. Padahal nggak buka apa-apa ini. Oh, ini pantesan. Coba close. Silakan, ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan protista. Ada manfaat, ada madorot. Dari sana coba. Ada yang mau memberi pertanyaan? Kalau di Monera kan ada yang menyebabkan penyakit ya. Nah, ayo dong. Kalau di protista ada nggak yang bisa menyebabkan penyakit? Kira-kira ada nggak yang bisa menyebabkan penyakit dari protista? Video. Halo? Pada kemana ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Aduh, maaf ya, ini padahal nggak buka apa-apa ini teh. Tapi emang filenya besar sih ya, karena banyak video. Nah, kalau biologi nggak ada video mau ngapain ya? Mau bayangin di awan gitu. Biologi nggak ada visual. Wah, itu sama dengan apa namanya tuh, monyet ngagugulung kelapa ya. Jadi kelapanya tahu tapi isinya nggak tahu gitu karena nggak ada visualnya. Oke, coba kita langsung saja ke sini. Oke, ada ya? Ada nggak di layar? Halo? Oh, belum. Ada, Pak. Oke, PowerPoint-nya sudah ada ya? Mohon maaf nih. Auto save. Oke. Kayaknya harus dari sini nih kontrolnya. Atau ada pertanyaan lain? Nah, ini malaria. Apakah benar gara-gara protista? Kemudian es krim. Loh, apa aja nih es krim? Yang suka dimakan apa aja? Ayo dong, ini ngobrol aja supaya nggak kayak ngobrol sama arwah. Oke, dari Bu Leni sebetulnya ya menyampaikan kepada semua guru ketika kemarin rapat hari Kamis kalau tidak salah ya, untuk menyalakan kamera selama pembelajaran. Ya, tapi kan Bapak juga menyerahkan seluruhnya kepada siswa ya, 10 IPA 2 dan 10 IPA yang lain karena perbedaan jaringan dan gangguan mungkin yang terjadi. Jadi silakan saja yang mau menyalakan kamera, terima kasih. Yang tidak pun tidak apa-apa, asalkan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, gitu ya. Bapak menyampaikan saja. Selebihnya, mangga silakan difahami oleh masing-masing saja. Oke, jadi es krim itu dari protista juga. Benar nggak? Kemudian kenapa dasar kolam berwarna hijau? Atau ada yang berwarna biru? Atau ada juga yang danau berwarna merah? Atau ada juga yang laut ini mah ya berwarna hitam, berwarna coklat gitu. Nah, kemudian kenapa kalau tidak sikat gigi? Nah, ini ternyata yang dekat-dekat juga ada ya di mulut nih. Siapa penyebabnya? Kita akan bahas semua di sini di protista. Oke, pertama kita baca dulu literaturnya. Protista adalah makhluk bersel satu atau banyak ya, uniseluler, biasanya di air, sungai, danau, laut. Nah, jadi ada yang menyerupai jamur, ada yang menyerupai tumbuhan dan hewan ya. Jadi ini campur aduk sebetulnya kelasan protista tuh.
Kira-kira ada yang tahu ini siapa? Kita akan ditemani sama si ini nih sampai akhir. Siapa ini namanya? Amoba. Pas. Oke, betul. Di kelas 6 SD. Amuba ya, Amuba proteus. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya, belajar dengan dia. Nah, di sini di lab. Asik banget ya kalau kita bisa praktikum langsung melihat protistanya. Tapi dasar teorinya kita pelajari dulu. Nah, protista itu terdiri dari 3 kelompok. Ada yang menyerupai tumbuhan atau alga, ganggang ya. Ada yang menyerupai hewan atau protozoa dan menyerupai jamur. Kalau yang ganggang ini Rhodophyta merah, Chrysophyta ganggang pirang, Phaeophyta warna coklat, ganggang api, Glenophyta lihat aja nanti, Chlorophyta warna hijau. Kalau yang protozoa, nah ini Rhizopoda atau Sarcodina. Kemudian Sporozoa, Ciliata dan Flagellata atau Mastigopora ya. Sedangkan protista yang jamur hanya ada 3 ya. Sebetulnya 2 sih ya. Jadi ini perbedaan klasifikasi saja. Tidak bermasalah kalau misalnya berbeda juga karena berbeda peneliti, beda pendapat kan. Ya, jadi ada yang mengelompokkan 3 kelas, ada yang mengelompokkan 2 kelas. Jadi Oomycota jamur air dan Myxomycota ini jamur lendir. Nah, di bawahnya ini Acrocyoomycota termasuk kepada Myxomycota, tapi ada juga yang memisahkannya. Jadi makhluk-makhluk ciptaan Allah ini cerdas luar biasa, kemudian sangat bermanfaat bagi kehidupan. Justru 1/5 dari kebutuhan oksigen di dunia ini diproduksi oleh, nah hebat sekali ya. Jadi kalau sampai produsen di bawah ini tidak dilestarikan, jadi dengan banyaknya polusi di laut, mereka bisa hancur ya, bisa punah, akhirnya kebutuhan oksigen akan berkurang. Nah, supaya gampang mengingat, coba tuh lihat bawah. Robi, kram perut, makan pir, nge-egg. Nge-egg tuh ya BAB lah. supaya nyambung ya, di egg aja, di kloset ya. Robi, rodo, pita. Kram, kriso, pita. Perut, payo ya, payo, pita. Makan piro, Piropita. egg, nge-egg. Apa nge-egg? Glonopita. Glonopita. Kloset, Chloropita. ngerti nggak kloset apa? Chloropita, Bu. Enggak, aslinya ini. Kloset itu apa? Ah, iya. Ngerti nggak? Kloset itu apa? Tempat cuci. Ngerti, Pak. Ya, kloset itu cuma cuci tangan. Jadi bayanginnya gitulah. Udah ngebet banget mungkin. Kemudian di WC-nya ada orang, jadi di tempat cuci tangan. Oke, Risa, coba. Apa Risa? Tolong dong. Rhizopoda. Atau Sarkodina. Kodi. Oke, sponsor. Porozoa. Sisil. Ciliata. Flamangga. Flagellata. Oke, Aumastigopora. Astigopora. Oke, Om Miko bijak. Om. Omicota. Oh, Mikota. Miko. Mikota. Oke. Mesomicota. Acrosio Mikota. Kita hanya fokus pada algae dulu aja ya. Mudah-mudahan selesai sih. Tapi kalau tidak selesai juga nggak apa-apalah. Bisa digantikan di pertemuan lain. Baik, coba. Robi, kram perut, makan pir, nge-egg di kloset. Coba. Robi, siapa?
Rozo, Ro, ro, Rodopita, pita. Kram, kram perut, kram. Chrysopita, Oke, bagus. Perut, paha. Piropita. Nah, pir. Oh, Kalau perut mah pahaeo ya, pahaeo pita. pita, Makan pir. Nah, baru yang tadi. Apa? Piropita, Oke, ngeeg, Glenopita, di kloset. Klo, klor. Oke, udah beres. Bayangin aja si Robi, si Rudi, si siapalah. Terserah kita aja ya. Ya suka-suka aja nih yang bikin singkatannya supaya hafal. Oke, kita lanjutkan dengan film yang pertama, Euglenopita. Nah, Euglena ya. Jadi Euglenopita ini selalu berbentuk lonjong seperti ini ya. Nah, jadi dia hidupnya di laut pastinya juga ya, tapi ada juga sih di air tawar. Dan spesiesnya banyak sekali. Hanya ini saja sih yang bisa kita amati terlebih dahulu ya, Euglena. Kita lihat dulu karakteristiknya. Tadi udah ya. Sebentar. Nah, ini mah pembelahan binernya. Pembelahannya. Tadi yang tadi dulu. Nah, ini ya. Dihafalin aja. Kemudian ini presentasinya bisa dinikmati kembali nanti. Nah, Glenopita berwarna hijau karena dia punya klorofil. Sel-selnya oval. Ada flagelnya. Tuh kan, flagel kan dia kayak di Escherichia coli. Ya, flagel tuh. Tapi ternyata ada juga di sini. Di Glenopita. Jadi ini mirip-mirip dengan bakteri juga akhirnya. Oke, kita lihat ya Glenopita. Nah, untuk reproduksinya sendiri pembelahan biner. Berarti ini reproduksinya aseksual. Jadi tidak kawin. Kalau kawin berarti ada jantan, ada betina ya. Nah, kalau ini pembelahan biner. Kita lihat di sini. Loading karena di YouTube. Nah, Glena. Ini kita cepetin aja ya karena waktunya juga hanya sebentar. Nah, kita lihat tuh. Jadi dari satu sel kemudian dia nanti membelah. Jadi satu sel tuh segitu. Kemudian Euglena ini shape shifting. Jadi dia selalu berubah-ubah. Kalau sudah mature, sudah sangat dewasa, nah bentuknya lonjong. Tapi kalau masih kecil, nah membelah, nah seperti ini dia. Jadi bentuknya bulat. Dia nggak keruan aja bentuknya, nah seperti ini. Tuh, yang satu ini udah kayak yang dewasa, tapi ini berbentuk bulat, telur ya. Nah sampai akhir, jadi sampai akhir gitu aja. Jadi berusaha memisahkan diri. Jadi sebentar maaf, terjadi proses pembelahan tingkat tinggi ya. Jadi ada yang membelah secara mitosis, ada juga yang membelah dengan sederhana ya. Jadi hanya pembelahan inti sel dan sitoplasmanya saja. Nah, ini Euglena yang sudah alhamdulillah di zoom. Nah, jadi ini Euglena yang sudah dewasa. Nah, kita lihat pergerakannya tuh, ada flagel. Tapi kenapa tidak dimasukin ke flagellata, ke protozoa? Karena dia mirip tumbuhan. Nah, lihat yang hijau-hijau itu. Nah, lihat ya yang hijau-hijau ini. Nah, ini adalah kloroplas. Sedangkan kloroplas dimiliki oleh tumbuhan. Nah, jadi dia mirip tumbuhan. Nah, kemudian ada yang merah. Nah, ini adalah bintik mata. Lah, kok ada mata? Beneran. Karena bintik mata ini dia bisa menerima rangsangan cahaya. Nah, menerima rangsangan cahaya. Jadi dia bisa mendeteksi area yang banyak cahayanya dan tidak. Jadi kalau ada cahaya langsung reseptor matanya naik ke atas. Wah, subhanallah ya. Bagaimana mungkin makhluk sekecil ini tapi bisa dibuatkan struktur yang sangat rumit
ya seperti ini. Kita kan mata, wah mata manusia mah udah rumit banget. Ini mata yang merah kayak begini aja hanya merangsang cahaya saja sudah sangat sensitif. Tuh, apalagi mata manusia ya. Nah, ini situsnya ya, channel YouTube-nya nih. Kalau kalian ingin lebih mengenal dunia protista, dunia Monera. Nah, ini ketik aja mikrokosmos di YouTube bahasa Inggris tapi ada terjemahannya oleh YouTube, jadi silakan bisa dinikmati ya oleh kita bersama dan bisa kita diskusikan. Nah, yang kedua film kloropita ya. Nah, ini kalau kloropita dari namanya saja kloroplas hijau, berarti dia alganya warna hijau. Sedangkan euglena dia warna hijau tuh tertutup oleh kloroplas ya. Tapi kalau ini spesifik dia warnanya hijau. Nah, karena tubuhnya mengandung klorofil A, B, karotin dan xanthofil di air tawar atau di air laut. Ada yang bersel satu, ada juga yang berbentuk lembaran dan berkoloni ya. Jadi kalau koloni wah banyakan. Kemudian telah memiliki dinding sel seperti tumbuhan tinggi tuh. Cadangan makanan jadi kayak vakuola lagi ya. Kalau di tumbuhan kan vakuola ya, cadangan makanan tuh. Kalau ini namanya pirenoid. Nah, yang bawah nih ya, pirenoid. Jadi makhluk kecil seperti ini pun bisa bereproduksi, bisa menerima rangsang, bisa membutuhkan nutrisi, lebih jauh lagi menghasilkan oksigen. Justru kloropita inilah ya oksigen, penyuplai oksigen terbesar di laut ya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau kita tidak menemukan kloropita di laut. Nah, ini beberapa spesies yang sudah dikenal, Chlorococcum yang tadi, Chlamydomonas, Spirogyra, Chara, dan Hydrodiction. Nah, jadi ada yang uniseluler, ada yang sudah seperti tumbuhan tinggi. Nah, ini uniseluler nih, dua ini nih, Chlorococcum, Chlamydomonas. Tuh. Sama-sama punya kloroplas. Reproduksinya sama seperti euglena. Jadi membelah diri. Tapi bisa juga reproduksi seksual ya. Jadi ada jantan dan ada betinanya. Kemudian ini, nah ini berbeda nih, Spirogyra. Kalau Spirogyra kayak lembaran ya, kayak lembaran. Oh, ini kayaknya gambarnya terhalang sama ini ya video Bapak ya. Silin deh. Supaya nggak narsis ya. Nah, jadi Spirogyra itu ini seperti benang aja ya, benang-benang hijau. Nah, itu Spirogyra. Jadi sudah kelihatan kalau misalnya dia berkoloni, dia pasti terlihat seperti benang-benang halus. Tapi kalau mikroskopis ya, dilihat di mikroskop, ternyata berbentuk fragmen-fragmen seperti ini. Jadi fragmen itu seperti buku-buku di bambu. Jadi satu bukunya itu, nah itu satu selnya. Nah, subhanallah ya. Ya ini ada manfaatnya ya untuk kita. Selain oksigen juga bisa jadi bahan obat-obatan. Nah, kemudian Chara. Nah, kalau ini mah udah kayak tumbuhan ini, ada batangnya, ada daunnya. Tapi termasuk kepada alga ya, ganggang, tidak termasuk tumbuhan tinggi meskipun dia ada memiliki daun seperti daun ya, bukan daun sejati. Kemudian terakhir ini Hydrodiction. Nah, kalau Hydrodiction satu selnya, nah yang ini nih, segini nih satu selnya, satu kapsul, dia bergabung dengan Hydrodiction lain, membentuk struktur seperti jaring-jaring bola sepak, jaring-jaring sepak bola gitu ya, trek segi 6 kan ya. Nah, membentuk segi 6. Nah, ini jaring-jaring bolanya sepak bola gitu. Nah, ini berarti dia koloni tuh, dia koloni ya. Habitatnya di air tawar, nah, kemudian bisa reproduksinya aseksual dan jadi ada jantan betina
ada tidak. Kalau aseksual nggak ada jantan, nggak ada betina. Kalau seksual ada jantan, ada betinanya. Nah, sama seperti bakteri konjugasi. Tuh, kan kemarin kalau lihat konjugasi itu ya, jadi ada pipa yang nyambung antara satu bakteri ke bakteri lain. Nah, ternyata sama ini juga. Kalau aseksual, nah ini dengan spora dan fragmentasi ya. Jadi kalau spora dipencarkan kayak pernah lihat nggak iklan rokok ditiup kemudian pada terbang. Jadi ada tumbuhan, kemudian ada putih-putih di sekelilingnya, ditiup kemudian bisa terbang melayang. Apa nama tumbuhannya lupa lagi. Pernah lihat nggak iklan rokok itu? Rokok apa nggak tahu. Halo, ada yang tahu tumbuhan apa? Jadi kayak payung gitu, terbang si sporanya tuh. Dandelion bukan, Pak? Nah, itu dandelion, betul. Jadi kalau ditiup, itu kan spora ya, yang melayang-layang tuh. Nah, seperti itu juga hydrodictyon tuh. Jadi dia mengeluarkan butiran-butiran halus di dalam tubuhnya. Nah, itu namanya spora untuk memperbanyak dirinya tentunya ya. Oke. Nah, ini ada praktikumnya. Kalau kita masuk sekolah, kita bisa praktikum banyak ini. Sudah ada wacana kita masuk bulan Januari ya. Mudah-mudahan lancar, tidak ganggu oleh apapun. Selamat. Kenapa nggak muter? Ayo dong. Play. Wait. Ayo dong praktikumnya nih. Oh sebentar, ini berarti pennya lah. Oh iya di pen tadi. Baik, nah ini begini cara praktikumnya ya, cukup sederhana. Sediakan kapas, banyak di warung, kemudian di spiritus ya, atau alkohol boleh untuk mensterilkan. Nah ini preparat kaca. Pernah praktikum belum di SMP? Kelas 7, 8, 9? Pernah, Pak? Pernah, Pak. Pernah ya, jadi tidak akan heran lah. Nah ini ada kultur protistanya ya. Nah kenapa dibakar itu mulutnya supaya tidak ada bakteri lain yang masuk ya atau mikroorganisme lain yang ada di udara masuk. Nah, seperti itu. Nah, itu ada jarum inokulasi itu ya. Ini pipet mikro. Nah, kalau sudah selesai pipet mikro tuh buang gitu. Jadi lebih steril. Nah, ini tutup preparatnya. Kemudian ditahan dulu supaya tidak ada gelembung udara dengan itu ya, jarum inokulasi, lihat di mikroskop. Nah, itu lihat kelihatan ya seperti video yang tadi Glenna, chlorophyta. Nah itu banyak sekali. Nah setelah selesai harus diperlakukan lebih steril, rendam dengan alkohol, kemudian larutan sabun dan air ya supaya protista yang berbahaya atau bakteri yang berbahaya bisa terbunuh ya, tidak menginfeksi kita. Nah kemudian di sini ada model 3 dimensinya. Baik, kita lihat di sini ya. Ada model 3 dimensinya supaya kita lebih mengerti. Oke, coba. Lifelike. Ini kalau pingin mana ya? Chlorophyta. Nah ini. Kalau pingin lebih jelas kita belajar biologi, paling tidak kita harus tahu struktur 3 dimensinya ya. Jadi jangan hanya 2 dimensi saja, udah nggak zaman. Kalau dulu Bapak belajar 2 dimensi lagi ya, karena sedikit literaturnya. Kalau sekarang wah ya ini nih tuh udah bisa diputar-putar, udah bisa kayak augmented reality, hebat sekali. Ini chlorophyta, contoh Halimeda. Nah ini rhizoid, ini akarnya, kemudian ini segmen. Kok kayak kaktus? Padahal bukan ya. Nah ini jadi satu selnya tuh, nah
satu bulatan ini ya. Nah, satu bulatan ini saling sambung menyambung. Ya, sepintas kayak kaktus padahal bukan. Dan dia mensuplai oksigen tentunya. Jadi kalau aduh trial. Gak apa-apa lah ya. Ini trial, tapi kalau misalnya mau melihat lagi, registrasi aja lagi. Kalau nggak ngerti, nanti Bapak kasih tahu caranya ya. Nah, ini Euglena yang tadi coba. Lebih jelas di sini nih. Kalau lihat struktur 3 dimensi. Ini nih ya. Tadi lupa nggak dia perlihatkan struktur 3 dimensinya. Nah, pertama ini pelikel. Pelikel tuh jadi kayak bungkusnya ya. Kemudian flagellum. Nah, ini untuk bergerak. Kenapa tidak dimasukin ke flagellata? Karena dia punya kloroplas. Sedangkan flagellata protozoa nggak punya kloroplas. Nah, kemudian ada short flagellum. Jadi flagellum pendeknya. Nah, yang ini ya. Kemudian reservoir, ini tempat menancap flagellatanya, karena di sini tuh mulutnya sebetulnya ya. Jadi mulutnya Euglena tuh bersatu dengan flagel, dia makan bergerak lewat sini. Nah, kemudian pigmented spot. Nah, tadi kan ada yang warna merah-merah. Nah, itu adalah bintik matanya. Bintik matanya yang bisa membedakan daerah gelap dan terang. Kemudian para flagellar body, nah ini yang kecil-kecil, kloroplas. Nah, ini sumber powerhouse oksigen. Asik ya. Kloroplas ini. Kemudian para myelin granules. Nah, ini untuk menyimpan makanan. Nah, yang ini nih, yang kecil-kecil yang berkilap. Nah, yang mengkilap ya, yang mengkilap tuh. Itu tempat menyimpan makanan. Amilum ya. Kemudian ada vakula kontraktil. Kalau vakula kontraktil ini untuk makan. Jadi untuk menyerap karbohidrat, protein, lemak, itu di vakula kontraktil. Nah, sudah ada nukleus ya. Nukleus itu jadi ini. Nah, inti selnya itu sudah sangat rapih seperti tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Kemudian ada nukleolusnya. Nah, anak inti tuh, anak inti di dalamnya. Ada nukleolus. Dan terakhir mitokondria. Mitokondria justru ini adalah metabolismenya sel. Kalau sudah ada metabolisme, berarti tumbuhan atau makhluk hidup ini termasuk pada tumbuhan tingkat tinggi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jangan sampai bingung. Halo? Ini jutaan ya. Kita belajar jutaan spesies dalam 1 jam itu mustahil. Jadi Bapak, ya kami ya guru-guru ajarkan yang garis besarnya saja sih supaya tidak terlalu luas ya. Baik, tadi sudah Euglenophyta, sudah Chlorophyta, yang ketiga Chrysophyta. Nah, ini kalau Chrysophyta seperti ini paling tidak ya bentuknya. Ini navicula ya. Cross Chrysophyta ada yang berwarna kuning, coklat, hijau kekuningan, kuning keemasan. Bersel satu, mikroskopis, plankton. Kalau kalian lihat plankton di SpongeBob bentuknya kayak begini kan ya. Jadi kayak kapsul gitu. Nah, itu memang seperti itulah plankton tuh. Jadi dominasi warnanya kuning dan coklat ya, sehingga dibuat kelas tersendiri Xanthophyce yang kuning ya dan Chrysophyce coklat. Nah, di sana lah. Jadi kalau lihat perairan warna kuning atau warna coklat, berarti ini isinya alga, bukan berarti tercemar ya. Nah, contoh. Nah, ini ya, Sinura. Ya, alga emas ya, kuning keemasan. Ini berkoloni ini. Kan tadi satu sel, yang navicula itu satu sel. Nah, kalau ini berkoloni tuh. Jadi banyak banget. Jadi seperti apa ya? Buah anggur lah ya, buah anggur ini. Jadi satu sama lain saling menyambung. Tujuannya apa? Satu, untuk memudahkan pertahanan ketika ada musuh.
kemudian mencari makan. Nah, ada flagelnya juga tuh, lihat. Ada flagelnya juga tuh yang bergerak-gerak ya. Bergerak-gerak tuh. Nah, jadi flagelnya pun ada dari masing-masing satu sel alga keemasan ini. Oke. Selanjutnya Phaeophyta. Nah, ini alga apa nih? Warna apa? Coklat. Nah, karena mengandung klorofil, fikosantin. Nah, ini ya. Fikosantin. Nah, fikosantin. Jadi ini contohnya nih. Sudah Bapak kasih tuh di model model di bawah ini ya. Nah, Sargassum, Naria, Fucus ini warnanya semuanya kecoklatan. Jadi tidak mutlak coklat, tapi kecoklatan saja ya. Habitatnya pasti di laut dan multiseluler. Jadi kalau kalian masuk ke laut kemudian melihat ada seperti daun-daun atau ranting-ranting berwarna coklat, berwarna merah, nah itu Phaeophyta, yaitu alga sebetulnya. Dan tidak dimasukkan ke dalam filum lain ya. Reproduksinya gimana? Nah, fragmentasi. Fragmentasi itu jadi dari masing-masing bukunya. Jadi ini kan ada masing-masing cabangnya ya. Nah, dari masing-masing cabangnya ini nanti akan lahir cabang lain. Dari sini ada lagi cabang yang lain, ada cabang yang lain gitu ya terus. Nah, fragmentasi itu ya. Kalau seksual, nah ini ada jantan dan betinanya. Jadi ada alat kelaminnya lah. Jadi bayangkan ini kan kayak tumbuhan, tapi kok ada jantan betina, ada alat kelaminnya. Jadi bingung juga kan kalau tidak belajar ya. Nah, manfaatnya apa? Ini bahan ternak, obat-obatan, bahan cat. Nah, kalau kita ngecat, ingatnya ke sini aja, Phaeophyta ya. Sargassum laminaria Fucus. Ini asiknya ada yuk. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, ganggang coklat. Udah. Oke, ganggang coklat nih. Biasanya diternak ya, jadi dikembangkan untuk produksi. Nah, ini contohnya. Jadi sedang melihat. Nah, seperti inilah. Jadi kurang indah ya. Kalau di terumbu karang yang isinya ganggang coklat, Phaeophyta, kurang indah. Tapi kalau di warna-warna lain, nah terutama di Rhodophyta ya, di ganggang merah, itu kelihatannya selalu indah. Jadi ini bisa tumbuh sampai ke atas ya, ke atas permukaan laut. Tuh, jadi seperti tumbuhan tinggi saja, ada daun-daunnya, ada batangnya, padahal bukan tumbuhan ini ya, alga. Ada yang suka makan agar? Merek apa agarnya? Apa yang kuning tuh? Kalau kita mau buat agar-agar tuh apa? Swallow. Swallow. Swallow mah sendal. Ya, tapi bisa jadi merek agar juga ya, Swallow. Nah, ini banyak sekali tuh literaturnya. Daripada baca buku, mendingan nonton ini aja nih, Mikrokosmos. Dijelasin, dikasih gambarnya, dikasih penjelasan ya. Tapi yang dibutuhkan oleh kita saja, yang tidak dibutuhkan mah nggak usah ya. Kemudian film selanjutnya, nah ini Rhodophyta. Nah, kalau lihat yang merah-merah kayak begini tidak jauh berbeda kan dengan yang tadi, dengan Phaeophyta. Kenapa dia berwarna merah? Karena punya klorofil merah. Kalau tadi fikosantin, kalau ini fikoeritrin. Eritrin tuh eritrosit. Tuh, pernah dengar eritrosit? Sel darah Merah. tuh. Trin tuh nanti nyambung ke eritrosit. Ini bahasa Latin. Nah, jadi klorofil merah tuh dinamain dari sana. Multiseluler, udah seperti tumbuhan tingkat tinggi, bentuknya seperti rumput laut, sudah kayak lembaran. Nah, ini udah kayak lembaran.
reproduksi seksual berbentuk zigot, agar-agar juga, kosmetik juga, obat, pelapis daging kaleng ya, supaya tidak mudah busuk, es krim juga, emulsi lemak, coklat juga. Wah, subhanallah, banyak sekali ini. Dan sayangnya kalau tidak diperhatikan cara pelestariannya bisa punah ini. Kalau sudah tidak ada lagi di laut ya, alga-alga seperti ini. Mereka hidup bagaimana? Ikan-ikan ini ya. Ikan-ikan ini bagaimana bisa hidup nih? Pasti akan terganggu ya keseimbangan ekosistemnya. Jadi sekali lagi ini membutuhkan perhatian kita semua. Ayo dong, ada yang jadi menteri kelautan seperti Bu Susi, terjun ke laut. Ini bisa renang nggak semua? Enggak. Renang semua? Insya Allah, Pak. Ya, Rasulullah juga kan memberikan memberikan hadisnya tuh kuasai 2 olahraga, 1 memanah, 2 berenang. Ini yang nggak masuk akal. Rasulullah tuh seumur hidup ada di Mekah, padang pasir tandus, ngapain nyuruh berenang? Ya, nah ini yang menggelitik para ahli hadis dan ternyata bisa dijawab saat ini, Pak. Kehidupan di laut justru lebih luas daripada kehidupan di darat. Jadi orang lain itu sudah sangat bersemangat sekali mengeksplorasi laut. Nah, kita juga harus ya, paling tidak bekerja sama lah dengan mereka. Nah, ini lagi manen ya. Biasanya, nah kalau Rhodophyta hidupnya di sekitar gelombang laut pasang. Jadi ini seperti terbawa-bawa ombak kan si petaninya ya, penyelamnya maaf ya. Jadi penyelamnya terombang, dia mau ngambil sampel atau lagi memanen. Ya karena memang hidupnya harus seperti itu ya kalau alga merah Rhodophyta. Ayo dong, ada pertanyaan silakan. Sangat menarik ini sebetulnya kalau banyak pertanyaan. Jadi pertanyaan agar-agar sudah dijawab. Yang belum berarti malaria, bau mulut, sama apa tuh yang tadi ya. Asik banget ini kalau bisa menyelam seperti ini ya. Jadi manusia kan hanya sampai berapa meter lah di bawah laut. Nah sisanya justru banyak sekali kehidupan di sana. Nah ini terakhir ya, Pyrrhophyta. Ini contohnya Dinoflagellata. Uniseluler, jadi hanya terdiri dari 1 sel, selalu bergerak, kemudian punya dinding sel, selulosa, berwarna coklat ya. Nah, jadi hampir samalah dengan alga Phaeophyta coklat, tapi dia seluler. Jadi hanya 1 sel saja. Ini Dinoflagellata ya contohnya. Biasanya ya dimakan oleh ini nih. Kan paus tuh dia herbivora ya. tidak makan ikan lagi gitu. Nah, jadi makanannya ya plankton laut, kemudian remis. Remis tuh jadi seperti udang lagi. Nah, ini ya. Dan paus pun saat ini sudah diambang kepunahan karena ya banyak diambil oleh manusia, diburu, kemudian ekosistemnya sekarang yang diganggu ya. Udah selesai kalau tidak salah. Oh, satu lagi. Videonya, nah ini ganggang keemasan. Oke, contoh Peridinium termasuk pada Dinoflagellata. Nah, dia jadi selain bentuk yang tadi seperti huruf Y, nah ini ada juga yang bentuknya seperti lonceng. Terus aja muter. Ya. Ngapain ini muter-muter terus? Kira-kira lagi apa? Coba. Membelah. Nah, ya lagi beraktivitas, membelah diri, membutuhkan nutrisi, mengeluarkan oksigen, ya gitu. Tasbihnya seperti itu ya.
tasbihnya tuh seperti itu, muter aja. Kalau secara kasat mata mah ya, ini ngapain ya mengamati hewan-hewan seperti ini, seperti tidak ada gunanya. Padahal, nah lihat, kalau dilihat, diteliti lebih jauh ternyata mereka sedang bertasbih ya. Tusabbihul lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Seluruh langit dan bumi ini sedang bertasbih kepada Allah ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah maupun yang tidak hidup sebetulnya sedang bertasbih ya melalui caranya masing-masing, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kita tidak pernah mengerti bagaimana tasbihnya kecuali kalau dibukakan oleh Allah ilmunya seperti ini ya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan kan, wah jadi ketahuan ini lagi bikin oksigen, ini bisa bermanfaat untuk obat-obatan. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan, silakan. Hmm. Silakan, ada pertanyaan. Ayo dong. Nanya Pak. Ya silakan. Siapa ini? Bilkis. Bilkis, oke, silakan. Kan tadi dari yang kita pelajari itu banyak banget ya manfaat-manfaatnya. Ya. Terus itu ada gak madorotnya Pak? Ya, nah untuk di alga Bapak tidak membahas yang beracunnya ya. Sebetulnya ada yang beracun. Kalau di protozoa, wah itu banyak banget yang madorotnya ya. Tapi untuk di alga sebetulnya hanya beberapa saja yang memberikan bahaya untuk manusia. Jadi beberapa penyelam ketika dia menginjakan kaki ya di terumbu karang, ada yang langsung tersengat oleh alga ya yang mereka tidak ketahuinya apa, kemudian strukturnya seperti apa. Jadi dunia alga ini sangat luas. Di laut tuh justru banyak kehidupan yang belum kita ketahui. Tapi yang jelas untuk masuk ke dunia itu, nah memerlukan banyak sekali pengalaman dan literatur ya yang harus kita baca. Jadi Bapak ambil saja yang bermanfaat, karena kalau kita pelajari kan hanya untuk yang bermanfaat saja gitu. Kalau untuk lebih jauhnya, Bilkis tertarik masuk ke biologi kelautan, wajib mutlak belajar yang membahayakan di laut ya. Nah seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab. Siapa? Makasih. Termasuk alga bukan? Yang sama ikan badut, anemon laut. Nah yang ini nih, yang warna merah, ikan badut, kelihatan nggak? Anemon laut, itu alga bukan? Bukan itu mah. Bukan. Masuknya kemana anemon? Binatang. Binatang, bagus. Nah, seperti itu ya. Tuh, terbuka. Itu mah udah masuknya ke Binatang. apa namanya itu, invertebrata ya. Nah, jadi sudah beda lagi kelasnya tuh. Jadi jangan sampai nyampur ini. Oh, ini tumbuhan, ini hewan, ini apaan, ini. Nah, dengan biologi ya kita akan terbuka. Jadi tolong difahami bersama ya oleh kita, kelas masing-masing perbedaan kelasnya. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bilkis. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mau dilanjutkan ke protista, tapi ini juga sudah terlalu banyak sebetulnya ya. Jadi kita latihan dulu sajalah supaya bisa
terendap ya ilmunya. Kalau misalnya dikasih protozoa mungkin yang ini jadi lupa gitu atau nggak memahami sama sekali. Ada pertanyaan dulu silakan. Oh iya Pak, Oh iya, satu lagi boleh? boleh. Lebih banyak lebih bagus. Kan tadi si itu teh si Eugena apa? Euglena teh banyak yang dimanfaatin kayak buat bikin agar-agar. Kan tadi juga ada yang itu apa? Bawa ya dari laut. Nah, terus emang itu teh sering bawanya teh kan kalau yang buat agar agar yang swallow juga kan banyak. Iya. Terus itu yang digunain itu banyak gak Pak? Oke. Jadi jarak pertumbuhan alga itu berbeda dengan tumbuhan di darat ya. Untuk menumbuhkan alga ini sangat berbeda. Kalau di darat kan butuh pupuk, butuh nutrisi, butuh segala macam. Nah, kalau di laut nutrisinya sudah ada di air. Jadi alga tuh perkembangbiakannya itu luar biasa cepat. Tapi tetap harus dijaga konsentrasinya ya. Jadi ketika diambil alga merah tadi ya videonya kan ya, Rhodophyta itu diambil, nah itu sambil melihat apa namanya tuh komunitas ya. Jadi jumlahnya tuh apakah mencukupi kembali untuk tumbuh kembali. Jadi perkirakan kalau saya ambil misalnya 5 kilogram, nah 5 kilogram kemudian dalam beberapa hari itu ya sudah bisa diprediksi. Oh mungkin seminggu jadi lagi 5 kilo. Nah gitu. Jadi ketika mengambil juga diukur tingkat beratnya dan ketersediaannya ketika di waktu yang akan datang. Kalau untuk proses produksi ya, nah kalau untuk proses produksi sebetulnya kita sudah banyak menemukan teknologi yang cepat jadi dan praktis gitu. Jadi hanya dari 5 kilogram agar-agar saja bisa jadi agar-agar dengan jumlah yang lebih banyak ya daripada sekedar 5 kilogram saja. Nah, di sanalah masuknya nanti ke apa namanya tuh AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kalau mau bertani ya di mana ada pertanian alga tuh Thailand. Nah, Thailand ya. Itu satu daerah lautan seluas 6 lapangan bola terhampar alga semua. Jadi kayak karpet aja itu. Kalau dilihat di Google Earth juga sangat indah. Ini apa warna-warni? Ternyata itu adalah peternakan alga ya. Peternakan lagi, pertanian, maaf. Pertanian alga ya. Nah, jadi sudah dikembangbiakan dengan sangat luas. Artinya tidak akan punah ya, tidak akan habis lah kalau sudah dibuat sistem pertanian yang berkesinambungan. Jadi memperhatikan ketersediaan di masa depan. Nah, oke seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Baik, yang lain silakan dong. Bapak kan kalau misalkan pigmen merah itu kan ada yang namanya itu Vicoritrin. Terus tadi itu kan ada juga yang warnanya emas. Itu dari mana, Pak? Oke, perbedaan warna dari alga itu sebetulnya masuknya ke DNA ya. Nah, pigmen itu kan sebetulnya protein. Protein yang dihasilkan oleh DNA ya dari alga itu sendiri. Nah, ini nama-nama ilmiah yang tadi eritrin, vicosantin. Nah, ini tergantung dari klorofil yang ada di dalamnya. Kalau klorofil A, B, nah itu biasanya beta karoten. Beta karoten ya. Ini beta karoten tuh ada di
wortel. Pernah dengar nggak beta karoten ada di wortel? Wortel warnanya apa? Oren. Oren. Alga Oren. sama. Jadi struktur biokimia saja ini sudah sangat nyambung ya. Ini warna merah, pigmennya berarti sama ya, wortel juga punya pigmen yang sama. Termasuk ketika di ganggang emas ya, alga emas, kemudian yang di hijau, kalau hijau mah pasti itu klorofil C itu ya, klorofil ya hijau itu. Tapi kalau misalnya klorofil yang lain, nah kalau kalian nanti masuk ke metabolisme yang sangat rumit di kelas 12 itu terbuka sekali. Oh, ini ya baru ngerti kenapa warnanya merah. Sel darah tuh warnanya merah. Kenapa sel darah putih tuh tidak berwarna ya. Kenapa? Nah, itu di metabolisme mengertinya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, itu pigmen. Jadi pigmen tuh zat warna sebetulnya ya untuk mewarnai tubuh makhluk hidup. Kita ada yang kulit sawo matang, putih, dan apalah ya, dan yang hitam. Yang putih itu pigmennya nggak ada. Awas, yang putih itu ya ras Asia, ras Arya, Eropa, Amerika itu kan tidak ada warnanya ya. Nah itu kan pigmennya nggak ada. Justru kita yang orang Indonesia pigmennya banyak. Karena itu kita kan kulit sawo matang ini sangat diminati oleh orang-orang Eropa ya. Jadi mereka pingin kulit kayak kita ya. Karena apa? Ada pigmennya sehingga lebih terlindungi dari sengatan matahari. Sekarang mati balik. Justru orang Indonesia pingin putih. Kayak orang Korea, kayak orang Eropa, ya aneh gitu. Nggak tahu biologinya kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada silakan bersama-sama dengan Bapak berlatih ya. Brainstorming aja di kuisis. Nah, ada 10 soal, enggak. Ini hanya untuk memperkuat ingatan kita saja. Silakan masuk di live-kan saja ya, di live-kan saja. Silakan masuk. Sudah dikasih linknya di chat Zoom. Ini baru 4 orang yang masuk nih. Coba silakan yang belum. Sherin, Naila, Salma, Anandia. Silakan diklik saja. Sudah mulai mengerjakan ya? Ya bisa kan ya, assign quiz kan? My library, iya betul, report. Ya, oke, sudah ada 12 orang. Baik, silakan sambil istirahat saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan masih penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak. Adapun kesalahan pasti ada ya yang Bapak bahas di sini. Dan selebihnya bisa kita diskusikan bersama-sama ya di waktu yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebentar lupa. Di screenshot, maaf. Tolong dinyalakan kameranya. Halo? Lupa, aduh. Halo, silakan tolong dinyalakan kameranya dulu. Kita sama-sama absen dulu. Oke, sudah ya. Aduh, mohon maaf terganggu mengerjakan tugasnya ya. Oke, Abil, Anandia, terima kasih Amel. A2 Alia, silakan nyalakan kameranya kecuali sedang ada gangguan atau kameranya tidak berfungsi. Oke, ya baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.